Rasa cinta yang besar telah membawa Esther Iin Handayani untuk mengabdikan dirinya menjadi guru pedalaman di Kota Mentawai. Sudah 1 tahun lebih, Esther mengajar dan mendampingi anak-anak di sini. Suka duka telah dilalui. Esther tetap sabar dalam menghadapi bermacam-macam karakter dari setiap siswa. Kurangnya sarana dan prasarana tidak membuat semangatnya pudar. Apalagi di masa pandemi ini, belajar dari rumah ke rumah merupakan kegiatan yang harus dilakukan karena sekolah sudah ditutup sejak bulan April. Tidak adanya sinyal membuat anak-anak di pedalaman tidak dapat melakukan pembelajaran secara online. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Esther dan temannya untuk tetap memberikan ilmu dengan maksimal. Ini kami mau ke rumah salah satu murid yang beda dusun. Jadi ada 2 kakak di sana, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kira-kira perjalanannya itu 1,5 jam tanpa istirahat. Walaupun rasa lelah sering datang karena harus mengunjungi rumah siswa yang jaraknya jauh, hal ini tidak mengurangi semangat dari guru-guru Taman Pengharapan. Bahkan, ketika melihat antusias dari setiap siswa yang telah menunggu kedatangan mereka ke rumah. Melalui kegiatan ini, anak-anak menjadi lebih aktif dalam berinteraksi dengan gurunya. Dan tidak ada lagi rasa malu karena sekarang guru dapat lebih fokus untuk mengajar satu demi satu anak. Alhasil, kecerdasan anak dalam bidang akademik semakin meningkat, dan karakter mereka semakin terbentuk menjadi lebih baik. Orang tua sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini dan berterima kasih kepada guru-guru Taman Pengharapan yang telah peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Kota Mentawai. Bersama, kita mendukung anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia demi masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Berjabat tangan jadi tradisi dan kebiasaan yang begitu kental di masyarakat. Tapi, semenjak adanya pandemi yang melanda Indonesia, kebiasaan yang baik ini tidak dapat dilakukan lagi. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan harus dilakukan oleh setiap masyarakat di Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, di pedalaman pun sudah diberlakukan. Sekolah diliburkan, dan kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dari rumah ke rumah. Hari ini saya mau mengunjungi seorang anak PAUD yang bernama Alvin. Nah, anak ini memang sulit dalam hal menulis, bahkan memegang pensil pun dia tidak bisa karena mungkin di rumah orang tuanya tidak mempunyai waktu untuk mengajar dia, sehingga di sekolah sangat lambat. Nah, semoga anak ini ada di rumah supaya saya bisa mengajar dia bagaimana cara memegang pensil dan menulis beberapa huruf. Sekarang saya sudah tepat berada di depan rumah Alvin. Nah, kayaknya mereka ada di rumah. Nah, ini suasana belajar Alvin dan teman-temannya yang ada di belakang. Sekarang Alvin sedang menulis atau mencari huruf B kecil dan melingkar. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat dari guru-guru Taman Pengharapan. Dengan berjalan kaki, mereka tetap mengunjungi anak-anak dari rumah ke rumah. Anak-anak pun merasa sangat senang dengan kedatangan guru-guru ke rumahnya. Selain kegiatan kami membagikan buku aktivitas, kami juga menyiapkan beberapa masker. Kami jahit sendiri dan akan dibagikan serentak dengan buku-buku yang akan kami berikan kepada anak-anak PAUD kami. Pengalaman ketika saya mengajar dari rumah ke rumah dalam masa pandemi COVID ini memang cukup sulit karena jarak dari senter ke rumah anak-anak itu cukup jauh. Dan itu mau tidak mau saya harus kunjungi satu persatu supaya bisa memastikan bahwa anak-anak mempunyai waktu di rumah untuk belajar. Tetapi ada
Beberapa hal yang saya senang ketika mengajar dari rumah ke rumah, itu saya mempunyai banyak waktu dengan anak-anak. Kalau di sekolah mungkin 2-3 jam waktu belajar yang efektif, tetapi kalau di rumah bisa lebih dari itu. Sehingga materi-materi yang anak-anak belum paham, saya bisa jelaskan dan anak-anak bisa bertanya apa yang mereka belum mengerti. Yang buat saya senang mengajar dari rumah ke rumah itu, saya bisa memberi pemahaman kepada orang tua bagaimana orang tua harus mendukung anak-anak, bukan hanya membantu mereka di rumah atau di kebun, tetapi lebih dari itu harus memperhatikan pendidikan anak-anak sehingga mereka bisa sukses di waktu mendatang. Dan yang berikut, saya senang ketika mengajar dari rumah ke rumah itu, saya merasa bahwa saya lebih dekat dengan anak-anak. Kecerdasan mereka dalam bidang akademik semakin meningkat, seperti mengenal huruf, membaca, dan menulis. Kegiatan ini disambut baik oleh setiap orang tua, dan mereka sangat berterima kasih dengan perubahan yang terjadi. Pengorbanan dari guru-guru memberikan dampak positif bagi anak-anak, sehingga pada akhir bulan Juni, mereka dapat menyelesaikan proses belajar di PAUD dan dapat melanjutkan ke tingkat SD. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning di Desa Kotolin, Timur Tengah Selatan. Bersama kita mendukung anak-anak di pedalaman Indonesia demi menggapai masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Jurney Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda di dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Kami percaya bahwa setiap Anda baik-baik saja. Mari kita ikuti update video peduli sesama dari penyaluran bantuan dari setiap donasi Anda melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Mari kita saksikan bersama. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak dapat menjalaninya sendirian. Kita membutuhkan orang lain, khususnya saat-saat sulit seperti ini. Dari begini, kita semenjak COVID begini, memang banyak pendapatan kurang. Aturan kita 1 minggu tuh 6 hari kerja, jadi 5 kali kerja. Itu kerja juga agak sepi. Saya sebagainya kerja di gudang. Semenjak COVID gini lah, udah umur nggak layak, udah umur 40 gitu udah nggak pakai. 30 ke atas pakainya, yang 40 ke atas sudah dikeluarin. Saya kan kerja nyuci bosok ya, namanya orang merantau. Saya dari Jawa merantau, tapi tinggal di sini udah lama. Tadinya bisa pulang lebaran, sekarang nggak bisa pulang lebaran. Terus ekonomi juga kekurangan. Ya bantuan dari Pak Jokowi udah dapet sih, tapi kan cuma bantuan sembako. Kerja uang gimana mau belanjanya, sedangkan cuma beras. Kita mau makan nasi doang, nggak enak kan? Jadi terus pas-pasan di lockdown kerja 2 tinggal 1.
Ya sekarang ya mengharapin ya ibarat gimana lah cari makannya udah pokoknya semenjak COVID kayak gini udah bener-bener dia patah semangat bang, bener. Jadi yang kerja pada udah nggak pada kerja. Suami saya biasanya pemasukan sehari kadang 200, 300. Sekarang 50 aja susah. Itu dampak benar. Sampai sekarang nggak bisa makan. Kita keluarga sering bertengkar sama suami sama anak. Tadinya kerja udah enak sebulan ada 4 juta. Jadi kita masih sisa kirim anak buat belanja hari-hari. Anaknya minta jajan, minta apa. Jadi masih sisa. Sekarang ada kopi di lockdown 1, cuma kerja 1. Aturan di rumah kita 3 orang kerja jadi 1 orang doang kerja sekarang. Nah sekarang yang nyari kerja ya bapaknya. Untuk bapaknya 1 bulan gaji untuk makan 8 orang. Saya satu rumah itu kan 8 orang. Ya sekarang mau kemana ngontrak takut nggak kebayar. Anak kalau ada bantuan kan berkurangin bebannya. Aturan hari ini kita beli beras nggak jadi beli ada bantuan. Nah, aturan hari ini kita keluaran dulu pengeluaran dulu 50.000 bisa 20.000. Berbagi tidak selamanya harus dengan sebuah barang yang besar atau berupa harta. Kasih sayang, canda tawa, dan saling menguatkan itu yang kita butuhkan di saat pandemi ini. Pada minggu ini, 450 paket makanan siap saji, 796 paket sembako, dan 33 bantuan dana tunai telah disalurkan. Total bantuan yang telah disalurkan sampai pada minggu ke-31 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 8.833 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 21.504 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.286 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Mari bagikan kasih, cinta, dan wujud rasa sayangmu kepada keluarga, teman, hingga orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Setulus hati mengucapkan terima kasih buat taburan Anda kepada pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, sehingga kami masih bisa terus menolong lebih banyak orang di masa COVID-19. Dan juga terima kasih kalau 5.000 anak masih bisa sekolah dan makan berkat taburan Anda. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati setiap benih yang Anda tabur. Jangan lupa bahwa donasi juga Anda bisa lakukan dengan membeli merchandise Yayasan Tangan Pengharapan. Ada di online store, di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Dapatkan merchandise kami berupa kaos dan juga ada tumbler dan juga mugs yang terbaru dengan tuliskan kata-kata inspirasi yang terbaru. Khusus ibadah hari ini, pembelian 2 tumbler gratis 1 tumbler. Buy 2 get 1 free. Jangan lupa stok terbatas. Dan juga ada merchandise yang baru, yaitu Huya Liquid Drain Opener. Bagi Anda yang ledeng atau pipa di rumah mampet, ini sangat membantu, sangat luar biasa. Saya sangat-sangat butuh waktu di masa lalu. Kami sempat mengalami mampet di rumah sampai lantai 1 itu banjir. Dan saya bersyukur hari ini kami bisa membantu banyak orang dengan masalah yang sama. Anda bisa menghubungi call center kami di layar kaca ini untuk info mengenai merchandise kami yang lain. Saya mengenakan batik Tangan Pengharapan hari ini dan juga Anda bisa tanya infonya di call center kami. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Praise and Worship hari ini akan dilayani oleh Jeffrey Rambing.
Enjoy the service. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini bersama Impact Community Indonesia. Kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Angkatlah hati kita di tengah-tengah segala keadaan, tetaplah bersyukur. Saya percaya Tuhan bertatah di atas pujian dan penyembahan kita. Dia selalu memegang tangan kita, berjalan di segala keadaan di hidup kita. Saya percaya kasih setia Tuhan tetap ada buat saya dan saudara. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, oh Jesus, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai, di saat
kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih dan rahmat-Mu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang telah memberkati kami. Engkaulah perisai kami saat badai hidup menerpa. Kami akan tetap berdiri di tengah-tengah badai. Sampai kapanpun kami akan terus bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk bimbingan-Mu, dan terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu yang kami terima. Saat dan waktu yang kami mengizinkan Roh Kudus bicara secara khusus, biar melalui firman-Mu kami dikuatkan, melalui firman-Mu kami makin dipertajam, melalui firman-Mu kami makin diberikan hikmat apa yang harus kami kerjakan dalam masa-masa saat pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa lewat firman-Mu ada kekuatan untuk kami bisa tetap bertahan, dan kami keluar menjadi lebih daripada pemenang. Kami juga berdoa saat ini buat setiap pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Kami bersatu hati bersama-sama untuk mendoakan pencerahan dan hikmat dalam menyelesaikan hubungan beda agama. Keselamatan dari banjir yang melanda Katingan, Kalimantan Tengah. Kesehatan kandungan. Kami juga berdoa buat keadilan dan kebenaran atas proses hukum yang dijalani oleh suami. Kami juga berdoa buat pemulihan dari trauma, rasa takut, khawatir yang berlebihan. Kami juga berdoa buat pemulihan dari akar penolakan. Serta juga kami berdoa untuk kesembuhan dari penyakit kanker otak, gastritis, kanker tiroid. Tuhan, kami menyerahkan semua persoalan. Mereka punya beban kehidupan yang begitu berat. Kaulah penopang kehidupan mereka. Mari jadi Tuhan, jadi Raja, jadi Pembela, jadi Penyembuh, jadi Penyedia, jadi Penolong yang hidup dan nyata. Sehingga mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah krisis, bahwa ada Tuhan yang hidup dan nyata. Demi nama Yesus, kami sambut firman-Mu dan bersuka cita. Kita semua siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan press report jawaban doa yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia, membuktikan bahwa Tuhan kita selalu menjawab doa orang percaya. Hampir setiap hari ada begitu banyak doa-doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Kami akan bacakan yang pertama, menerima pemulihan pasca operasi payudara
dan kemoterapi. Yang kedua, memperoleh kesembuhan dari penyakit sinusitis. Dahsyat, Tuhan penyembuh. Yang ketiga, memperoleh kelancaran proses seleksi PNS, merupakan pergumulan yang telah dijawab oleh Tuhan. Yang keempat, memperoleh pertolongan Tuhan dari litan hutang. Dahsyat, luar biasa, to God be the glory. Yang kelima, dipercaya menjadi perwakilan lomba matematika di sekolah dan berhasil menjadi juara. Dahsyat, segala kemuliaan kita kembali kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang telah mendapatkan jawaban doa, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Impact Community Indonesia, sebab kesaksian Bapak Ibu akan memberkati dan menguatkan yang lain. Baik, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya menjadi khotbah saya dengan tema dalam cakrawala anugerahnya. Hidup di dalam cakrawala anugerah Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-murid tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dan bertanya, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah, memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagi kamu juga." Kita belajar bagaimana untuk kita hidup dalam cakrawala anugerahnya. Yang pertama, berkatilah bangsa dan negara kita dengan membayar pajak. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Pajak digunakan untuk pembangunan di seluruh wilayah tanah air, menjalankan roda pemerintahan, menolong rakyat yang membutuhkan seperti memberi pendidikan gratis, pengobatan cuma-cuma, support orang yang tidak mampu. Namun, kalau pajak itu diselewengkan untuk kekayaan pribadi oknum pejabat, bolehkah kita tidak membayar pajak? Yesus memberi teladan yang sangat baik. Pelayanannya memang mengkonfrontasikan dirinya dengan para pemimpin agama yang pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Namun ketika diperhadapkan pada kewajiban sebagai orang Yahudi untuk membayar pajak bait Allah, Yesus tidak menghindar. Walaupun kewajiban membayar pajak bait Allah diciptakan oleh para pemimpin agama, Yesus tetap membayarnya karena tidak ingin menjadi batu sandungan bagi para pemimpin agama. Yesus tidak menjadikan pertentangan dengan para pemimpin agama sebagai alasan untuk tidak mentaati peraturan. Pada waktu itu, setiap orang Yahudi harus membayar pajak 2 dirham atau setengah sikal per orang. Setiap mata uang yang beredar pada waktu itu adalah 4 dirham atau 1 sikal. Jadi mereka harus membayar 4 dirham untuk 2 orang. Yesus menyuruh Petrus untuk menangkap ikan dan membuka mulut ikan yang pertama ditangkapnya. Maka ia akan menemukan mata uang 4 dirham di dalam mulutnya. Dengan uang itu Yesus dan Petrus membayar pajak. Inilah teladan Sang Guru Agung Yesus menyatakan kealahannya sekaligus kerenan hatinya dalam mentaati kewajiban keagamaan. Kita boleh bersikap kritis terhadap kinerja kerja pemerintah, khususnya kalau mereka tidak menjalankan tugasnya dengan jujur. Namun jangan lupa, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membayar pajak. Sebagaimana teladan Yesus, maka membayar pajak adalah tanggung jawab setiap orang percaya sebagai warga negara yang baik agar diberkati di negara di mana kita tinggal dan bekerja. Nah, bedanya negara maju sama negara berkembang. Negara maju, rakyatnya punya kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak dibandingkan negara berkembang. Negara tidak akan pernah maju kalau rakyatnya terus menuntut dan tidak pernah kontribusi.
Saya teringat ketika saya di Australia, masih kuliah, saya kerja, saya di mana walaupun gaji kecil, walaupun gaji masih sedikit, tapi di situ kami diajar untuk tetap bayar pajak. Sehingga ketika gaji kami udah besar, pajaknya pun tinggi, kami tetap kontribusi membayar pajak bagi negara Australia. Nah, ketika kami kembali ke Indonesia, kebiasaan membayar pajak sudah mendarah daging. Sekalipun saya sebagai seorang hamba Tuhan, menerima gaji atau menerima income dari persembahan kasih, tidak ada income yang tetap. Tapi begitu saya tahu saya harus membayar pajak, saya lakukan itu dengan sukacita. Apalagi pada zaman tax amnesty, kami lakukan. Lumayan. Saya berpikir dalam hati, tapi inilah waktunya untuk kita memberkati negara Indonesia, memberkati pemerintah, memberkati untuk membangun daerah, memberkati buat orang-orang yang membutuhkan. Karena ketika kita bisa memberkati, maka kita diberkati. Dalam hal ini bukan cuma memberkati orang lain, termasuk memberkati bangsamu. Maka kita pun diberkati. Markus 12 ayat 17, lalu kata Yesus kepada mereka, berilah kepada Kaisar apa yang wajib kamu beri kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu beri kepada Allah. Jadi bagi kita sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak, jangan pernah mencuri apa yang sudah jadi hak orang lain. Dalam hal ini negara kita. Karena saat kita taat kepada pemerintah, itu artinya kita sudah mencerminkan diri kita sebagai orang percaya. Kita masih bersyukur tinggal di negara Indonesia yang terbilang pajaknya masih rendah dibandingkan negara-negara lain yang lebih tinggi. Di Indonesia penghasilan di bawah UMR tidak perlu bayar pajak. Bahkan penghasilan dari 36 juta sampai 50 juta cuma bayar pajak 5%. Penghasilan 50 juta sampai 250 juta cuma bayar pajak 15%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta bayar pajaknya 25%. Penghasilan lebih dari 500 juta maksimum bayar 30%. Coba kalau kita berada di negara orang lain yang tarif pajaknya sangat tinggi seperti di Denmark, pajaknya 55,56%. Di Spanyol 52%. Berarti $1 kita cuma dapat 48 sen. Di Jepang pajaknya 50,84%. Di Portugal 48% pajaknya. Di Australia, kami pernah tinggal di sana, kalau gaji kita lebih daripada 200.000 Australian dollar per tahun, maka kita dipajak 47%. Berarti $1 kita harus bayar pajak 47%. Kita cuma terima income sekitar 53 sen. Di Inggris pajaknya 45%. Di Papua Nugini 42%. Jadi saya cuma mau ingatkan, mari jadi berkat, bukan cuma untuk orang lain, tapi jadi berkat di masa pandemik ini untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk daerah kita. Yang kami mau informasikan dan beritahu, kalau kita tahu main kesulitan untuk bayar pajak nanti, yaitu begitu kita terima income, jadilah pengelola yang bijaksana. Begitu dapat income, Anda bisa nikmati 59% untuk kau dan keluarga nikmati. 20% kau bisa tabung dan investasikan. 10% Anda bisa kembalikan apa jadi bagian Tuhan. 10% lagi kita bisa berkati orang lain. 1% per bulan at least kita bisa sisihkan untuk memberkati negara kita. Sehingga pada waktu jatuh tempo kita harus membayar pajak, kita sudah ada cadangan dana untuk memberkati negara kita. Saya percaya semakin kau memberkati negaramu, semakin Tuhan akan memberkati di mana engkau ada di negara itu. Yang kedua, kita belajar bagaimana untuk hidup di bawah cakrawala anugerah Tuhan. Belajar hidup cukup agar tetap menjadi berkat. Yesus memperoleh uang bagi dirinya untuk membayar bea itu dari mulut seekor ikan. Yang dalam hal ini menunjukkan kesederhanaan Yesus. Kemiskinan Kristus. Ia tidak memiliki setengah sikal pun di kantongnya untuk bayar pajak. Sekalipun ia telah menyembuhkan begitu banyak orang sakit.
Ini menunjukkan dia mengadakan mujizat kesembuhan, dia lakukan secara cuma-cuma. Oleh karena kita, dia menjadi miskin. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow, amazing. Untuk biaya hidup sehari-hari saja, Ia mengandalkan pemberian orang. Lukas 8 ayat 3. Dan banyak perempuan-perempuan ini melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Dan untuk biaya-biaya khusus, Yesus mengandalkan mujizat-mujizat yang Ia lakukan. Seperti membayar pajak dengan mengambil uang dari mulut ikan, memberi makan 5.000 orang bukan dari kantong pribadinya, memberi makan 4.000 orang bukan dari uang kasnya. Bahkan menuju kota Yerusalem, dia harus naik keledainya orang lain. Untuk membayar pajak, Yesus tidak memerintahkan Yudas untuk membayar bea ini dari uang di dalam tas yang dibawanya. Uang itu untuk penghidupan sehari-hari. Dan Ia tidak akan memberikan perintah untuk menggunakan uang demi kepentingan pribadinya. Karena uang itu sudah dikhususkan untuk kepentingan bersama. Hidupnya hanya untuk mengutamakan orang lain. Dia belajar untuk hidup cukup bagi diri sendiri, tapi limpah bagi orang lain. Hidup sederhana agar bisa memberkati banyak orang. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia yang sehat rela jadi sakit supaya kita yang sakit menjadi sehat. Dia yang kuat rela jadi lemah supaya kita yang lemah menjadi kuat. Dia yang penuh dengan berkat rela terkutuk supaya kita yang terkutuk menjadi diberkati. Dia bukan Tuhan yang miskin, yang gak punya apa-apa. Dia bisa saja dengan mudah, bukan hanya mendatangkan 1 ekor ikan yang ada uang di dalam mulutnya, dia bisa mendatangkan ratusan dan ribuan ikan dengan ada uang di dalam mulut ikan-ikan tersebut. Di sini Yesus sedang mau mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan menjadi serakah, tapi jadi berkat. Saya belajar bagaimana untuk memberkati orang lain, yaitu dengan belajar berkata cukup. Dimana sejak saya kecil saya suka makan paha ayam. Saya tidak pernah makan dada ayam karena dada ayam buat saya agak seret, susah ditelan. Sedangkan istri saya suka makan dada ayam. Jadi waktu kami menikah kami cocok banget. Karena saling melengkapi, kalau beli separuh ekor ayam, maka dia makan dadanya, saya makan pahanya. Tapi sejak kami punya anak 3, ternyata ketiga anak saya itu suka makan paha ayam. Jadi mau gak mau kalau kita beli ayam, mereka lah yang makan pahanya. Jadi mau gak mau saya harus belajar makan dada ayam. Dan sampai hari ini saya belajar untuk makan dada ayam dan bisa makan dada ayam. Demi supaya mereka bisa makan apa yang mereka suka. Saya belajar bagaimana untuk bisa memberkati orang lain dengan saya berkata cukup bagi diri sendiri pada waktu buat acara makan-makan. Saya belajar untuk mengutamakan orang lain, makan terlebih dahulu. Yang mereka suka mereka pilih, baru terakhir saya makan dari yang tersisa. Bahkan kalau acara pernikahan, saya biasanya begitu habis doa, sementara orang banyak langsung ke tempat makan, saya pergi ke pengantin yang berbahagia waktu itu untuk ucapkan congratulations. Dan kemudian baru itu saya lanjut untuk pergi makan. Memang kadang-kadang saya dapat sisa-sisa, tapi saya belajar untuk kita mengutamakan orang lain. Jadi berkat terlebih dahulu. Memang tidak mudah, tapi ketika kita melatih diri kita pasti bisa. Termasuk di sini ketika kita dapat income, saya belajar untuk menyisihkan 30-40% dari income kami untuk bagi kepada orang yang membutuhkan, kasih makan orang lain, memberi support bagi hamba-hamba Tuhan,
kasih orang tua, berkati negara, memberikan hadiah yang terbaik pada waktu orang yang kami kenal berulang tahun. Dan ketika kami bisa berkata cukup bagi diri sendiri, tapi limpah bagi orang lain, sampai hari ini kami gak pernah merasakan yang namanya kekurangan. Kami hidup dalam cakrawala anugerahnya. 1 Timotius 6 ayat 6-10, memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Wow, ibadah yang mendatangkan keuntungan bukan ibadah yang heboh, bukan ibadah yang semarak, tapi ibadah yang mendatangkan keuntungan yang besar ketika kita bisa berkata cukup bagi diri sendiri dan limpah bagi orang lain. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar dunia ini. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan sudah mengajarkan untuk kita berkata cukup dalam 1 Timotius 6. Bahkan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Orang berkata cukup bukan orang berkekurangan. Orang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Dan orang yang menguasai diri, kitab Amsal berkata, melebihi seorang pahlawan, melebihi seorang berebut kota. Berarti kita dikatakan lebih daripada pemenang, lebih daripada orang yang berebut kota. Bukan karena kita pinter nyanyi, bukan karena kita pinter beribadah, tapi kita dikatakan lebih daripada pemenang ketika kita bisa berkata cukup, ketika kita bisa menguasai diri. Sebab ketika kita bisa menguasai diri, baru kita bisa memberkati orang lain. Kalau kita gak pernah berkata cukup, gimana kita bisa berkati orang lain? Sekalipun kamu makin besar, tapi kau gak berkata cukup, maka sampai kapanpun kau gak akan bisa berkati orang lain. Itu sebabnya di sini kita belajar ada 4 kebodohan yang biasa orang spend money. 4 kebodohan kalau orang itu bisa mengeluarkan uang. Yang pertama, membeli barang yang bikin orang lain jadi impress. Memberi barang untuk show off, untuk menunjukkan pada orang lain bahwa saya bisa beli. Beli mobil yang mewah menunjukkan bahwa saya adalah orang yang mampu. Bahkan beli tas-tas branded, padahal zaman sekarang ini kita gak bisa bawa kemana-mana. Beli baju yang bermerek-merek, padahal sekarang ini kita cuma di rumah aja. Berikutnya yang kedua, kebodohan orang mengeluarkan uang, yaitu membeli barang yang membahayakan kesehatan. Seperti contohnya ada rokok, narkoba, makanan-makanan yang berlemak yang membahayakan kesehatan kita. Berikut yang ketiga, kebodohan dalam mengeluarkan uang, yaitu investasi yang kita nggak mengerti, yang kita nggak kuasai. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita itu rugi, kalau kita gagal berbisnis atau investasi, mungkin karena kita nggak menguasai. Maka pelajari dulu, maka diskusi dulu, review dulu. Begitu kita kuasai, begitu kita mahir, kita jalankan, pasti kita akan lancar. Berikutnya, kebodohan yang biasa orang keluarkan uang, yaitu gambling, kasino, judi. Tidak ada orang tuh kaya karena judi. Di mana-mana orang kaya jadi miskin karena judi. Kita belajar di sini untuk kita bisa bijak dalam mengeluarkan uang supaya bisa jadi berkat buat yang lain. Yang menarik, kalau kita jadi berkat buat orang lain, maka Tuhan akan mengembalikan berkat itu menjadi luar biasa. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Tapi begitu Yesus bangkit dari kematian, dia kaya kembali. Yesus yang sehat rela jadi sakit supaya kita yang sakit jadi sehat. Begitu dia mati dan kemudian bangkit, dia sehat kembali. Yesus yang kuat menjadi lemah supaya kita yang lemah jadi kuat. Tapi begitu dia bangkit, maka dia jadi kuat kembali. Yesus yang diberkati rela terkutuk supaya kita ini terkutuk diberkati. Tapi apa yang tadi? Yesus lagi diberkati lagi. Yesus yang tinggi direndahkan
supaya kita rendah ditinggikan. Begitu di hari ketiga, dia ditinggikan kembali. Yesus yang pemenang menjadi kalah karena dosa-dosa kita, untuk menebus dosa kita, agar supaya kita yang kalah jadi menang. Tapi yang terjadi di hari ketiga, dia menang lagi. Jadi kita bisa melihat di sini, ketika kita berkata cukup, kita akan bisa bikin dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, lingkungan kita menjadi tempat yang lebih baik. Dan yang terjadi, maka kita semakin diberkati Tuhan. Hidup dalam cakrawala anugerahnya. Yang ketiga, bagaimana untuk hidup dalam cakrawala anugerahnya? Aktif mencoba hal baru. Rajinlah mencoba yang baru. Jangan kasih kendor semangatmu untuk melakukan sesuatu yang baru. Matius pasal 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan, kata Yesus kepada Petrus, bagi mereka, pergilah memancing ikan ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagi kamu juga. Jadi kita bisa melihat di sini cara Tuhan memberkati Petrus bukan dengan cara instan. Datang begitu saja koinnya, uangnya untuk bayar pajak. Tapi kita bisa melihat di sini cara Tuhan memberkati Petrus. Petrus harus buat sesuatu. Kebiasaan Petrus sebagai seorang nelayan, kalau mancing ikan, ya dapatnya daging ikan atau duri ikan. Dapat ikan, dapat daging, dapat duri. Gak ada kalau pancing ikan dapat koin. Mungkin ikan keselak nelen koin. Sekalipun ikan itu keselak nelen koin, pasti ikan itu udah keburu mati. Tapi ini yang dilakukan, yang saya salut dari Petrus, begitu dia dengar perintah Tuhan Yesus bahwa suruh mancing ikan, dan ikan yang pertama kau dapat koin. Yang saya salut dari Petrus, dia tidak bengong, dia tidak pasif. Walaupun bingung, gak masuk di akal, dia langsung bergerak ke danau, keluarkan pancingannya, kasih umpan pada pancingannya, kemudian dia tebarkan pancingan tersebut. Dia tunggu beberapa saat, dapat ikan. Begitu dibuka mulut ikan, ada 1 shekel 4 dirham. Lalu dia pergi untuk membayar pajak. Amazing. Kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah memberkati pemalas. Tuhan selalu memberkati orang yang rajin. Jadilah orang yang rajin berpikir, rajin berdoa, rajin bekerja. Karena orang yang berpikir keras, berdoa keras, bekerja keras, berkata keras. Tapi orang yang tidak pernah berpikir keras, tidak pernah bekerja keras, tidak pernah berdoa keras, hidupnya keras. Jadi pilihan 2, Anda mau hidup keras atau berkat keras. COVID-19 ini adalah lawan yang tangguh, yang sangat merepotkan dan tidak mudah menyerah. Sudah terbukti mempersempit ruang gerak kita, sehingga kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, sekolah di rumah. Tapi ingat bahwa kita punya Tuhan yang di pihak kita. Tunjukkan sehingga kita bisa menjadi lawan yang sepadan. Penting untuk kita jadi lawan yang sepadan, jangan lawan yang tidak sepadan. Kalau kita nonton pertandingan, dalam pertandingan tersebut lawannya sepadan, maka kita akan jadi tegang, kita jadi seru nontonnya. Bahkan kita akan nonton sampai selesai. Tapi kalau kita nonton pertandingan, lawannya tidak sepadan, nggak asik. Mau cepat pulang karena kita tahu siapa yang menang. Dan dalam hal ini COVID ada lawan yang sepadan dengan kita. Di musim yang baru ini, jangan malas. Rajinlah berpikir. Kita harus mampu mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik. Munculkan kreativitas yang baru, strategi yang berbeda dari biasa yang kita hadapi, taktik yang baru dengan mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Buat tekad untuk belajar sesuatu yang baru. Belajarlah bahasa asing, belajarlah melukis, belajarlah musik, belajarlah menulis, belajarlah memasak, belajar berkomunikasi di depan kamera, belajarlah untuk bisa baca buku, telan buku. Karena buku menambah pengetahuan. Olahraga yang rutin supaya makin sehat. Baca Alkitab supaya kita makin bijaksana, supaya kita dekat sama Tuhan. Belajar melayani agar kita jadi berkat buat orang yang justru masa-masa ini adalah masa di mana kita punya waktu untuk mengembangkan kapasitas. Di masa PSBB ini kembangkan disiplin yang tinggi, tekun berlatih untuk mengembangkan kapasitas. Seperti kami sebelum masa COVID,
Kami pembicara undangan. 1 bahan khotbah saya pakai 1 bulan untuk keliling kemana-mana. 1 tahun cuma siapkan 12 materi bahan khotbah. Tapi di masa COVID ini kami rebut keuntungan di sini. Jangan sampai COVID meraih keuntungan. Yaitu yang kami lakukan adalah kami persiapkan materi setiap hari, bahan daily devotion. Berarti 1 bulan saya siapkan materi khotbah 30, 1 tahun 356 bahan khotbah. Hampir sempat mau menyerah untuk berhenti menyampaikan daily devotion di YouTube kami, Yohanes Kristianus. Bahkan di khotbah di hari Minggu ataupun Sabtu. Tapi kami ingat ada begitu banyak orang-orang yang selalu mengencourage dalam komen-komen. Jangan sampai berhenti Pak Jojo dalam menyampaikan firman Tuhan. Inilah membuat saya terbakar semangat lewat komen-komen saudara. Dan kemudian saya mulai persiapkan lagi, latihan lagi, belajar lagi, dalami lagi firman Tuhan. Dan sampai hari ini kami gak pernah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan yang baru-baru. Saya percaya ketika kita bisa mulai belajar untuk memberkati bangsa dan negara kita sendiri. Yang kedua, kita belajar berkata cukup bagi diri sendiri agar bisa memberkati orang lain. Dan yang ketiga, kita juga bisa rajin untuk mencoba yang baru. Maka kita akan hidup dalam anugerahnya, cakrawala kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami, sehingga kami belajar bagaimana untuk kami bisa hidup dalam anugerah Tuhan. Yang kami perlu lakukan adalah kami mau jadi berkat buat bangsa kami, buat negara di mana kami tinggal. Karena kami perlu support negara kami. Mereka harus mengeluarkan begitu banyak biaya, dana untuk menanggulangi masa COVID-19 ini. Kami mau support mereka dalam doa. Kami mau support mereka apa yang kami bisa lakukan. Karena Yesus sendiri gak sungkan-sungkan memberi teladan bahwa dia tetap membayar pajak untuk memberkati. Dan kami belajar yang kedua juga untuk kami hidup dalam cakrawala. Kami mau belajar berkata cukup agar bisa memberkati yang lain. Belajar dari Yesus dengan kesederhanaanmu, engkau bisa menolong begitu banyak orang. Dan kami belajar yang ketiga untuk hidup dalam cakrawala anugerahnya, yaitu kami belajar untuk mencoba yang baru. Mungkin jalan kami sudah tidak bisa lagi dilanjutkan. Kami coba jalan yang baru. Mungkin bisnis kami tidak bisa lagi dilanjutkan. Kami minta hikmat Tuhan untuk Tuhan bisa memberikan pada kami kemantapan untuk mulai bisnis yang baru. Mungkin kerjaan kami sudah tidak bisa lagi berkembang. Yang kami perlu lakukan, mari berikan pada kami orang-orang yang bisa menuntun, kasih masukan, kasih arahan, kasih direction. Biar Tuhan sendiri memberikan hikmat buat kami, sehingga kami boleh betul-betul menjadi lawan yang sepadan di masa COVID ini. Dan kami boleh keluar lebih daripada pemenang. Berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saya percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk kembali bergabung dalam ibadah bersama Impact Community Indonesia minggu depan, hari Sabtu tanggal 3 Oktober jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga hari Minggu tanggal 4 Oktober jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship akan dilayani oleh Sound of Grace. Jangan lupa bagi Anda yang ingin menabur bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dan juga ingin menabur untuk persembahan bagi Impact Community Indonesia, Anda dapat menyalurkan taburan Anda melalui nomor rekening di layar kaca ini. Donasi melalui QR Code dapat dilakukan sekarang. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebajikan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat keajaiban-Mu Tuhan. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan, tolong mereka dalam pergumulan mereka. Biar kiranya Tuhan mereka boleh dipimpin dalam setiap pertimbangan hati mereka, supaya mereka boleh mengambil keputusan yang benar. Biarnya takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Mu yang selalu jadi pertimbangan hati anak-anak-Mu Tuhan.
Berkati apa saja yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Tolong mereka dalam setiap pergumulan mereka, sembuhkan yang sakit Tuhan. Berkati setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dan anugerah-Mu kalau mereka semua boleh melewati masa-masa sulit. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang menabur bagi pelayanan Impact Community Indonesia dan juga Yayasan Tangan Pengharapan. Berkiranya Tuhan memberkati setiap benih yang mereka tabur. Berkati usaha mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Berkati hubungan mereka Tuhan. Pekerjaan mereka. Berkati Tuhan supaya hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang. Berkati kesehatan mereka juga Tuhan. Selalu dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai hidupmu kemanapun engkau pergi. Kiranya kemurahan hati Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, sehingga apa saja yang engkau kerjakan, engkau boleh favor dari Tuhan. Tuhan membuatmu berhasil dalam apa saja yang engkau kerjakan. Dan Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu sampai limpah ruah, dan hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Have a blessed weekend. God bless you. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Oh, denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dalam menjalani hidup ini, kita tidak dapat menjalaninya sendirian. Kita membutuhkan orang lain, khususnya saat-saat sulit seperti ini. Dari begini, kita semenjak COVID begini, memang banyak pendapatan kurang. Aturan kita 1 minggu tuh 6 hari kerja, jadi 5 kali kerja. Itu kerja juga agak sepi. Saya sebagainya kerja di gudang. Semenjak COVID gini lah, udah umur nggak layak, udah umur 40 gitu udah nggak pakai. 30 ke atas pakainya, yang 40 ke atas sudah dikeluarin. Saya kan kerja nyuci bosok ya, namanya orang merantau. Saya dari Jawa merantau, tapi tinggal di sini udah lama. Tadinya bisa pulang lebaran, sekarang nggak bisa pulang lebaran. Terus ekonomi juga kekurangan. Ya bantuan dari Pak Jokowi udah dapet sih, tapi kan cuma bantuan sembako. Kerja uang gimana mau belanjanya, sedangkan cuma beras, kita mau makan nasi doang, nggak enak kan? Jadi terus pas-pasan di lockdown kerja 2, tinggal 1. Ya sekarang ya mengharapin ya ibarat gimana lah cari makannya, udah pokoknya semenjak COVID kayak gini udah bener-bener dia patah semangat bang, bener. Jadi yang kerja pada udah nggak pada kerja. Suami saya biasanya pemasukan sehari kadang 200, 300, sekarang 50 aja susah. Itu dampak benar. Sampai sekarang nggak bisa makan. Kita
keluarga sering bertengkar sama suami sama anak. Tadinya kerja udah enak, sebulan ada 4 juta. Jadi kita masih sisa kirim anak buat belanja hari-hari. Anaknya minta jajan, minta apa. Jadi masih sisa. Sekarang ada kopi di lockdown 1, cuma kerja 1. Aturan di rumah kita 3 orang kerja, jadi 1 orang doang kerja sekarang. Nah sekarang yang nyari kerja ya bapaknya. Untuk bapaknya 1 bulan gaji untuk makan 8 orang. Saya 1 rumah itu kan 8 orang. Ya sekarang mau kemana, ngontrak takut nggak kebayar. Anak kalau ada bantu-bantuan kan berkurangin bebannya. Aturan hari ini kita beli beras nggak jadi beli, ada bantuan. Nah, aturan hari ini kita keluaran dulu pengeluaran 50.000 bisa 20.000. Berbagi tidak selamanya harus dengan sebuah barang yang besar atau berupa harta. Kasih sayang, canda tawa, dan saling menguatkan itu yang kita butuhkan di saat pandemi ini. Pada minggu ini, 450 paket makanan siap saji, 796 paket sembako, dan 33 bantuan dana tunai telah disalurkan. Total bantuan yang telah disalurkan sampai pada minggu ke-31 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 8.833 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 21.504 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.286 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Mari bagikan kasih, cinta, dan wujud rasa sayangmu kepada keluarga, teman, hingga orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.